Oke, mungkin ada beberapa request juga ya, gitu kan. Khususnya mungkin Bapak Ibu yang sudah menjalankan bisnis atau barangkali yang belum, ujung-ujungnya kan kita juga harus punya peta ya, supaya benar-benar mau kemana sih arah bisnis kita tuh nanti end game-nya itu. Atau mungkin biasanya di fase awal tuh apakah saya harus mengejar pertumbuhan atau mungkin growth gitu. Lalu setelah growth itu ya kapan kita juga benar-benar bisa menikmati profitability-nya gitu kan, karena kan kita udah mendedikasikan waktu, investasikan uang, pikiran semua secara all out gitu kan, end to end. Dan yang paling penting, maupun kita statusnya sebagai karyawan gitu kan, maupun kita sebagai business owner, sama aja, kita sama-sama bekerja. Yang membedakan ya mungkin secara legitimasi kita tertulis apakah kita sebagai stakeholder atau shareholder gitu kan, pemegang saham di situ ya, atau karyawan. Tapi tetap ujung-ujungnya end game-nya ada di cash flow. Kapan Kang Ari bekerja dalam suatu perusahaan gitu kan? Ya selama perusahaan mampu membayar kita gitu kan, yang masih bekerja di perusahaan tersebut. Begitupun bisnis kita, kapan bisnis kita masing-masing bisa terus sustain atau panjang umur atau masih bisa menggaji para tim atau karyawan stakeholder yang terlibat. Ya balik lagi, selama cash flow kita kuat ya bisnis kita akan terus continue. Itu salam kenal Bapak Ibu semua, saya Ari Febriansyah di Bandung. Jadi kalau Bapak Ibu yang di Bandung khususnya di luar Bandung atau barangkali suatu saat saya juga ada di tempat Bapak Ibu, bisa bersilaturahmi gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita memulai ke suatu inti pembahasan pokok, tentunya kalau misalkan apa ada yang bilang apa Kang Ari itu kalau nge-share materi itu mungkin saya tuh baru denger gitu. Ya, justru saya itu ingin meng-share gitu kan apa yang saya pelajari mungkin dulu ketika zaman kuliah S2 bisnis gitu kan, zaman kerja di corporate gitu ya, dalam merunning suatu bisnis keseharian. Justru saya punya apa? Punya keberpihakan. Yang keberpihakan itu ya para UMKM tuh saya sangat ingin naik kelas gitu, bahwa bisnis itu bukan berbicara sesimpel oke, marketingnya kita ramein gitu kan. Kita jago ngitung HPP, ya udah kita dapat margin di situ, untungnya sekian. Justru saya ingin selebih holistik lagi nih, supaya kacamata kita tuh helikopter view dari langit dari atas gitu. Bahwa pikiran kita juga ya harus strategik. Ya kalau berbicara strategi, kita harus bisa membawa bisnis ini jangka panjang gitu kan. Tidak hanya gimana caranya jualan hari ini laku gitu kan, besok laku dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita ingin bedah, mungkin Bapak Ibu yang sudah paham gitu ya, mau kita mempelajari ini di bangku kuliah gitu kan, mau kita ikut workshop, mau kita ikut pelatihan, everything, ya kita harus mulai aware nih, harus mulai mau terbuka, memaksakan diri, gimana caranya kita menguasai pockets dari bisnis secara utuh. Artinya gitu kan, di sini kan kita simpel banget nih. Kenapa sih di highlight ada strategi, revenue dan cost? Artinya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu semua terpikirkan atau mungkin Bapak Ibu lagi nongkrong nih sama teman-teman, kolega, partner, stakeholder, bro, kita bikin strategi yuk. Artinya kalau kita ingin menentukan strategi, maka poin variabel yang akan kita bedah ada di sini, aspek variabelnya. Pertama, artinya apa? Kita harus susun dulu nih struktur dari vision atau purpose. Gitu ya. Apa yang menjadi mimpi atau dream kita dan purpose skenario-nya seperti apa. Lalu, kalau misalkan sudah clear apa yang menjadi dream, apa yang menjadi mimpi, harapan-harapan para internal stakeholder, maka kita melihat kacamata eksternal faktornya dulu. Ya, kita udah paham banget nih. Tentu dong, berbicara stakeholder itu kan tidak hanya internal dan eksternal. Pasti ada orang terlibat. Mungkin stakeholder itu seperti apa? Seperti supplier, gitu kan. Lalu seperti tim internal, itu kan saling berkaitan. Maka kalau kita tarik secara makro, ya kita juga udah paham lah bicara pestel. Pestel itu ya bukan dihafal, tapi kita melihat indikator-indikator apa saja nih secara singkatan. Oh, P-nya itu politik. Kondisi politik di industri kita itu seperti apa nih? Apa yang menjadi keberpihakan, apa yang menjadi threat, ancaman, baik opportunity. Begitupun kondisi ekonomi yang mungkin beberapa tahun terakhir, khususnya tahun kemarin, gitu kan. Ya hari ini kita juga nggak tahu nih arah negara kita tuh lagi kemana. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang salah satu bisnisnya terdampak oleh dolar, ya hari ini kan lagi ada peperangan Iran gitu ya, dengan US, dengan Israel. Ya mungkin geopolitik ini mungkin tiap tahun ada terus nih, malah mengganggu semuanya nih. Ini gimana lagi nih? Begitupun lingkup sosial, teknologi gitu kan, environment, lingkungan hingga ke legal. Ya tentu di sini juga kita juga harus melihat nih kondisi internal kita.
seberapa jago sih kompetensi kita atau core kompetensi itu kita ada di mana nih. Yang menjadi apa? Yang menjadi nilai inti bahwa ya kompetitor gak punya kecuali tim kami internal. Ya kita juga jangan sampai melihat SWOT itu, ya udahlah SWOT tuh gampang Kang. Pokoknya strength saya tuh ini, weakness-nya ini, opportunity-nya ini, threat-nya ini. Gitu. Jadi tidak hanya sampai di situ. Nanti kita akan bahas. Dan tentu dong kita juga harus punya habit lah atau bahasa keren corporate itu harus punya culture, harus punya budaya. Kita juga harus setting di tim internal gitu kan. Mungkin kalau kita melihat budaya BUMN tentang akhlak, akhlak itu ya bukan tagline atau slogan, tapi benar-benar representatif gitu kan dari para stakeholder khususnya top management hingga ke grassroots para staff dan karyawan gitu. Nah, lalu kalau kita sudah clear membicarakan strategi, lalu ada pertanyaan masuk lagi ke saya, Kang. Saya tuh ingin naik nih omsetnya. Gimana sih, Kang, cara menaikkan revenue? Ya, kalau berbicara revenue, variabel yang perlu kita ukur ya udah cukup tiga variabel ini. Lihat nih kondisi market kita. Kalau mungkin bahasa kerennya menggunakan pendekatan analisa BCG atau Boston Consulting Group. Kalau misalkan bisnis kita udah running 2 hingga 3 tahun dan seterusnya, lihat seberapa gede market share gitu kan yang udah kita peroleh, lalu gimana nih kondisi pertumbuhan dari growth market. Supaya nanti bisa memilih dan keluar nih hasil analisa BCG-nya. Apakah question mark gitu kan? Atau mungkin bintang star? Atau mungkin cash cow sapi perah gitu kan? Atau dog anjing. Jadi itulah istilah-istilah yang keren di lingkup BCG. Begitupun McKinsey, Pipforce-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu lihat nih, tentu market ini kan dibeli oleh customer. Kenapa ada ABC analisis? Kan kita tuh jualan pasti nggak hanya satu produk dong. Pasti ada kategori 2, kategori 3, 4, dan seterusnya. Tentu dari 10 misalkan kategori produk kita A, B, C sampai Z katakan, pasti dong ada kontribusi secara revenue yang paling dominan. Maka kita pilih nih ABC analysis. Jadi dari sekian banyak kategori lini produk, mana yang berkontribusi signifikan? Supaya apa? Supaya kita bisa fokuskan dan bisa kita improve. Dan kita juga bisa apa? Menjaga kualitas standar yang sudah apa? Sudah diminati oleh para customer. Dan selebihnya gitu kan namanya produk gitu kan dibeli customer pasti ada umurnya dong, ada waktunya. Maka kita harus menganalisa life cycle analisisnya. Kita kan udah tahu nih kurva itu kalau bicara VLC ya, produk life cycle ada introduction, ada growth, maturity. Nah, di maturity ini kita tinggal lihat nih kurva kita apakah declining turun atau kita mau tarik lagi extension ke atas gitu. Lalu pertanyaan itu masuk lagi Kang, gimana sih supaya bisnis saya tuh benar-benar cost strukturnya rapi, supaya termonitoring dengan baik. Tentunya cost juga bisa teroptimisasi. Ya sudah, maka analisa cost analisisnya. Kita sudah benar belum, sudah tepat belum menganalisa cost struktur dari masing-masing variabel, dari masing-masing COGS HPP yang udah kita setting. Sudah dinego lagi belum dengan supplier supaya kita juga dapat harga yang lebih cincai gitu. Dan kalau berbicara optimasi, maka kita juga harus menganalisa value chain-nya supaya dari aktivitas primer gitu kan kita juga bisa menghasilkan apa? Menghasilkan output margin yang maksimal. Mana yang perlu dibedah gitu kan, mana yang perlu diminimalisir dan mana yang perlu diimprove. Ya, kalau berbicara bisnis, tentu dong perlu dikontrol supaya cost-nya juga tetap terjaga. Gitu ya, sesimpel-simpelnya kita juga tahu lah bisa menggunakan pendekatan BSC atau balance scorecard. Karena di sana kita akan melihat dari 4 variabel perspektif. Perspektif finance gitu ya, customer, internal process gitu kan, dan learning and growth. Itu jadi sekali lagi Bapak Ibu saya ulangi gitu kan. Kalau misalkan kita ingin menyeting atau merumuskan strategi, inilah variabel yang perlu kita analisa mendalam. Kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan revenue, inilah variabel yang perlu kita analisa secara mendalam juga berdasarkan data historis yang kita miliki. Kalau kita ingin mengimprove gitu kan dari sisi biaya atau cost, maka inilah variabel gitu kan yang apa? Yang perlu kita analisa secara mendalam gitu. Maka kita akan masuk nih, Kang. Saya tuh harus kemana sih fokusnya? Apakah growth mengejar pertumbuhan? Apakah profitability? Pokoknya harus cuan terus nih untung. Atau mungkin ya udahlah yang penting saya jaga nih cash flow atau arus kasnya. Ya sebetulnya balik lagi nih. Kalau misalkan hari ini kita juga sudah memiliki produk market fit, anggaplah fase bisnis kita tuh masih startup. Kalau startup, kalau saya akan fokus kemana? Ke growth. Karena di sini kita mengejar momentum.
Artinya kalau misalkan hari ini kita punya kopi shop, kita tuh udah running setahun, kita udah bisa menghasilkan apa? Laba kotor, EBITDA-nya bagus, net profit marginnya bagus, ya kita kan tinggal pilih apakah kita ingin menduplikasi cabang 2, cabang 3 dan seterusnya, atau kita apa? Meningkatkan okupansi skala dari sisi apa? Volume di kopi shop tersebut gitu. Yaitu balik lagi ada di kita. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan kuantitinya semakin banyak lagi. Keputusannya dimanapun, ya balik lagi. Cash flow kita seberapa kuat untuk bisa mendanai pertumbuhan tersebut. Nah, kalau misalkan anggaplah hari ini kita tahu kenapa gacuan cabangnya bisa cepat banget, padahal yang dijual itu hanya 10.000, 12.000. Ya supaya apa? Supaya mereka di cabang ke-20-nya, di cabang ke-10-nya bisa apa? Bisa cuan. Dari mana ya? Dari mereka menjaga HPP COGS supply chain yang mereka udah optimalkan di fase awal. Gitu. Artinya, ya kalau bicara jualan mie doang seperti gacoan ya, apa bedanya dengan mie ayam yang ada di gerobak? Apa bedanya dengan tukang bakso? Tapi gacoan memberikan convenience, kemudahan dan tempat ambian yang sangat nyaman gitu kan untuk para customer, ya mereka diserbu sampai sekarang gitu kan. Bahkan ya gak masuk di akal parkirannya banyak banget gitu kan. Bahkan nggak ada weekend, nggak ada weekday, mereka ramai terus. Artinya kalau kita ingin fokus nih Kang, revenue saya itu udah oke nih, tapi profit bottom line saya, net profit marginnya ingin maksimal. Ya kita bisa apa? Bisa menganalisa top line dan bottom line kita. Ya kan? Bicara bisnis itu pasti gak akan jauh di sini, bener gak? Kalau mau meningkatkan revenue, ya naikin kuantitinya. Kalau gross margin dan laba kotor kita mau gede, kita harus apa? Mengimprove COGS dan HPP. HPP bisa diimprove dari mana? Ya ngobrol sama supplier gitu ya. Nego lagi gitu kan. Kalau misalkan kemarin kita baru berani nyetoknya hanya 1 kilogram kopi, 2 kilogram kopi, ya udahlah. Karena udah tahu punya database, saya langsung ya kontrak kamu 1 ton. Tentu harga atau cost semakin murah. Apalagi yang perlu diimprove ya kita juga lihat OPEX gitu atau apa biaya atau beban operasional kita supaya nanti di net profit margin di bottom line itu bisa dapat apa dari 15% naik ke 20%, ke 25 dan seterusnya Bapak Ibu. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu masih gitu kan di sini belum bisa apa, belum bisa menelaah, memahami laporan laba rugi gitu kan ya itu sangat bahaya. Nantinya hanya melihat oh iya ya toko saya tuh rame gitu kan harusnya karena rame secara visual ya harusnya untungnya banyak. Tapi kan bisnis gak bisa apa menghipotesa sebias itu ya. Laba rugi lah yang menjadi bukti konkret pencatatan bahwa bisnis kita itu sehat apa tidak. Tapi kan tetap ujung-ujungnya kalau misalkan kita masih seret gitu kan dalam sisi pertumbuhan, dalam sisi profitability, mau gimana lagi? Kita juga harus mampu menjaga cash flow. Karena ujung-ujungnya mau cabang kita satu, mau dua, mau tiga, mau 10, mau kita statusnya business owner, mau kita statusnya karyawan, bisnis kita bisa sustain ya ada di cash flow. Ada di arus kas kita gitu kan, ada di rekening bank kita. Karena ini napasnya gitu kan. Makanya ya kita bisa lihat neraca gitu kan, kita bisa lihat balance sheet. Kalau mungkin ada aset yang tidak produktif, ya kita bisa likuidasi, kita bisa jual untuk apa? Meningkatkan utilitas. Kan cuma di situ muternya. Gitu. Mungkin supaya lebih dipahami lagi, coba kita kan bisnis itu umurnya kan pasti ada di sini nih. Seperti tadi yang saya sounding di awal. Kalau fase awal kita baru muka nih hari pertama, ya fase pertama itu pasti akan berbicara apa? Berbicara introduction. Kita akan siap-siap untuk take off. Di sini jangan ngarep-ngarep gitu kan, salesnya banyak. Karena di sini apa? Akuisisinya sangat tinggi biayanya gitu kan. Jangankan apa bicara salesnya juga masih rendah gitu ya. Kalau udah mulai siap take off, nah di sini nih tadi cara growth itu supaya apa? Supaya kita ada di posisi mature, ada di posisi kematangan atau pendewasaan. Semua orang saya yakin bisa melewati fase sampai maturity ini. Tapi semua orang bingung gitu kan di saat menuju apa namanya declining. Karena kurvanya ya tinggal dipilih. Kalau kita gak mau improve, maka akan decline turun ke bawah berdasarkan waktu. Tapi kalau ingin expansion, kurvanya terus, maka disinilah petanya gitu kan. Maka kita harus mengejar pertumbuhan kalau kita apa menggunakan POP-nya dari Ansoff Metric. Hari ini kalau kita masih punya existing produk, ya kita penetrasi ke existing market. Tentu dong, existing market ini kan mereka pasti udah ada yang udah loyal. Kalau sudah loyal, ya kita juga mau gak mau harus development produk baru supaya tercipta retention atau repurchase atau repeat order.
Kalau misalkan kita tidak mampu untuk mendevelop produk development, ya mau gak mau kita harus apa? Mendevelop marketnya. Mungkin yang awalnya ini untuk generasi milenial, coba mungkin ke boomers, coba mungkin ke Gen Z, atau mungkin secara skala geografis yang awalnya di Bandung, kita coba mungkin Priangan Timur nih, atau memilih bagian regional Priangan Timur. Tapi tentu semua inisiatif ikhtiar ini kan namanya bisnis tidak ada kepastian. Maka peta terakhir gitu kan yang paling mungkin serem adalah diversifikasi. Diversifikasi di sini juga ya kita bisa pilih apakah horizontal gitu kan atau vertikal. Kalau horizontal, contoh kopi kenangan. Kopi kenangan kan di fase awal jualan apa? Ya jualan kopi, kita datang, kita langsung pulang. Karena mereka terus disuntik pendanaan oleh investor, venture capital, mereka mulai horizontal kemana? Horizontal ke distribusi, ke Alfamart, Indomaret, lalu ada cabang kopi kenangan signature untuk menangkap market menengah ke atas gitu kan, bahkan diversifikasi ke roti-roti gitu kan, cemilan-cemilan seperti chicken, dan dia juga secara vertikal gitu kan untuk menguasai hulunya seperti itu ya. Itulah salah satu contoh paling umum ya. Yang paling terakhir dari diversifikasi apa, mungkin hari ini kita F&B industrinya, mungkin hari ini bisnis kita fashion industrinya dan lain sebagainya, ya mau gak mau kita bisa pivot by industri. Hari ini orang passion, ternyata ada opportunity F&B, ya udah kita masuk ke industri itu kalau kita mampu, punya SDM-nya, punya resource-nya, dan punya kapitalnya gitu. Jadi gak asal-asalan lagi tren, lagi hype, kita asal masuk ke industri, ya sangat sangat besar sekali resikonya. Ya contoh lah kita lihat Nokia, BlackBerry. Mereka kan rajanya di lingkup smartphone. Apakah mereka secara entitas bisnis hari ini mati? Secara smartphone mati. Tapi secara diversifikasi industri, mereka sebagai apa? Penyedia cyber security gitu kan. Di lingkup teknologi menjadi bermain di lingkup back end, bukan front end lagi. Ya itulah kita gitu kan yang tadi masih employ, mudah mulai mempersiapkan ke lini bisnis bervariatif. Selama ada opportunity, mau kita jualan di gerobak, terserah bodo amat gitu kan. Namanya juga hidup gitu kan. Kita harus mempertaruhkan dan kita ikhtiarkan secara maksimal. Nah, artinya kalau misalkan kita ingin lebih komprehensif, lebih terarah gitu ya, menentukan peta bisnis kita, maka mau gak mau kita harus apa? Menganalisa akar masalahnya. Dari mulai strategi bisnis, model bisnis, proses operasional, lalu marketing dan positioning, melihat manage keuangannya bagaimana, dan yang paling penting, yang menjalankan poin 1 sampai 5 adalah manusia. Maka tim dan SDM juga jangan sampai kita lupakan gitu kan dari sisi investasi resources kita gitu. Artinya kalau misalkan kita sudah bisa menganalisa mendalam, contoh di sini, anggaplah ini bisnis kita. Oh, ternyata ketahuan nih ada salah satu bisnis dia tuh gak jelas apakah mau tumbuh gitu kan, meningkatkan okupansi, quantity, atau mau profit. Maka apa? Dan dampaknya kan bingung, ekspansinya gak jelas arahnya, cash flow-nya negatif karena mereka bingung gitu. Lalu setelah dilihat, oh ternyata bisnis model si bisnis ini tuh tidak memiliki keunggulan kompetitif secara jangka panjang. Artinya apa? Kalau kita bisnis modelnya tidak jangka panjang, tidak sustain, maka ya kompetitor akan mampu menjiplak atau ditiru gitu. Lalu kita lihat juga nih proses operasional. Pantesan semuanya masih manual book gitu kan, masih konvensional. Artinya lead time-nya pasti lama gitu kan, biayanya makin tinggi, kompetitor sudah kemana gitu kan, customer lagi ngantri malah masih manual ditanya-tanya, ya wajar kita ketinggalan gitu. Dan ternyata pantesan nih kita tuh ingin mengejar pertumbuhan tapi marketingnya nggak dijalankan, brand awareness-nya masih rendah gitu kan. Anggaplah ada salah satu bakso gitu kan di daerah kita, dan itu kita pemiliknya, berharap orang sekota Bandung tuh ingin datang misalkan, tapi kita gak mau mengalokasikan budget marketing. Ya mau gak mau gitu kan, pasti awareness dari kesadaran si bisnis kita tuh ya gak akan diketahui oleh target market. Dan tentu ternyata owner dan tim yang terlibat juga masih kebingungan nih. Apa sih yang disebut biaya fixed cost dan variabel? Gimana sih penentuan pricing harganya? Apakah competitive based pricing? Apakah value based pricing gitu kan? Dan lain sebagainya. Artinya mereka gak tahu laba kotor itu gimana supaya bisa menaik gitu kan? Atau misalkan stabil tidak terus turun.
gimana bottom line profit atau net profitnya benar-benar konsisten. Dan yang paling penting gitu kan, SDM dan tim yang terlibat perlu apa? Perlu dimonitoring gitu kan, perlu ada reward supaya nanti dampaknya tidak apa? Produktivitasnya tidak rendah, dan tentu namanya manusia pasti ada conflict of interest. Artinya secara end to end variabel inilah yang perlu kita analisa mendalam. Silakan, ya itu balik lagi gitu kan ke kita selaku owner, business owner, founder yang lebih tahu mana nih yang mau kita analisa secara mendalam dari akar masalah yang ada. Seperti itu. Dan tentu kalau kita sudah menganalisa mendalam, kita juga gak asal-asalan seperti minggu kemarin kita bahas kan, kita bukan hanya sekedar mengklaim apa yang menjadi strength kekuatan kita, lalu kita eliminir weakness kelemahan karena kita malu nih punya kelemahan ini. Lalu kita juga ingin memaksimalkan opportunity atau peluang. Begitupun mengantisipasi threat atau ancaman. Kalau kita tidak hanya sekedar gitu kan mengklaim masing-masing SWOT-nya, kita sudah bisa menentukan, oh ternyata posisi saya tuh ada di kuadran satu nih, agresif. Kita tahu gitu kan kenapa Mixu bisa cabangnya bahkan puluhan di masing-masing daerah, khususnya di Pulau Jawa, sangat masif dan agresif. Gitu kan? Mungkin ya hari ini mereka sudah mulai landai, udah mulai di kuadran 4 apa defensif atau bertahan karena berbagai macam ancaman, kelemahan gitu kan. Mereka sekarang berinisiatif strategi mulai ke rebranding. Kalau tidak salah kan dari awalnya Mixu mau menjadi atau mau moyo sekarang gitu kan. Bahkan Bapak Ibu mungkin di sini ada yang punya franchise-nya. Hari ini kalau mau diperpanjang mereka harus bayar lagi license. Kalau gak mau bayar lagi ganti brandingnya jadi Momoyo. Gitu kan kalau saya sempat ngobrol sama teman-teman yang punya apa franchise tersebut. Seperti itu. Nah, tentu kalau misalkan kita sudah clear, maka nanti kita akan bisa apa? Bisa strategik bahwa oke, ternyata kita akan memilih nih apakah growth, apakah profitability, apa cash flow. Dan kita juga akan optimize gitu kan, mengaudit semua biaya-biaya gitu kan, unit ekonominya, digital prosesnya dari mulai inventory gitu kan, SOP dan lain sebagainya. Dan ya kita bisa rescaling gitu kan dari leads, gimana caranya kita meningkatkan conversion rate, dari conversion rate itu tercipta customer akuisisi, dari akuisisi itu tercipta lifetime value, berapa lama sih frekuensi customer yang sudah menggunakan produk atau jasa kita. Dan kita juga bisa membangun ekosistem kolaborasi gitu kan dan lain sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Sehingga kalau misalkan di sini ada salah satu contoh lagi gitu kan, anggaplah ini adalah nama bisnisnya itu ARN Brand yang menjual outfit untuk usia anak-anak 0 hingga 12 tahun gitu kan. Di sini kita ada nih backgroundnya atau latar belakangnya. Oh, ini ya yang menjadi core bisnisnya di lingkup fashion. Dan di sini gitu kan ada problem dia gitu kan. Bisnisnya udah jalan nih 2 tahun. Omsetnya stabil 250 juta per bulan, tapi profitnya stagnan dan sulit tumbuhnya itu secara eksponensial. Ya udah lurus aja nih. Oh, ternyata ketahuan nih ada masalah yang kita temukan dari analisa root cause tadi gitu ya. Oh, ternyata pantas operasional si bisnis ARN ini masih manual gitu kan, masih konvensional, banyak stok yang mati, banyak SKU, ya udah hanya berupa angka-angka, tidak tahu gitu kan mana yang harus keluar, kapan harus memberikan diskon dan promosi gitu. Sehingga ya anggapannya bisnis ini akan laku, ternyata marketing itu berfokus di mana? Di diskon. Maka ya mau gak mau margin kita ya akan tergerus terus gitu kan, karena harga jualnya 100.000, diskonnya 50.000. Berarti ke customer membayar 50.000, belum lagi bicara HPP. Kalau HPP-nya 35.000 ya hanya punya dapat 15.000. Akibat apa? Akibat marketingnya bergantung di promosi atau harga coret tanpa memainkan branding dan positioning. Dan ternyata model bisnisnya hanya di mana? Hanya online gitu kan. Belum bisa di leverage ke komunitas. Belum berani nih investasi untuk live seperti brand-brand lainnya. Belum berani nih nge-hire influencer atau KOL berkolaborasi untuk mereka live secara apa? Secara rutin. Belum rela juga mereka bagi-bagi kue nih untuk bagi-bagi fee gitu kan dengan para KOL. Karena ya maunya udahlah kita hire kecil aja nih gitu kan, daripada apa kita hire mahal gitu kan. Bicara bisnis itu kan bicara omset. Yang paling penting itu omset. Kalau misalkan hari ini kita beranggapan mengapa meminimal biaya operasional itu kan gampang. Tapi menaikkan omset top line itu kan sulit. Menaikkan dari 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000 itu kan tidak semua orang mampu. Dan tidak semua orang mau dan berani. Gitu kan. Kan kalau udah angkanya gede di atas, di bawah
Di tengah itu kan bisa kita atur. Yang tengah kita mainkan HPP COGS gitu kan, middle-nya kita mainkan OPEX-nya supaya ketahuan bottom line net profit margin atau laba bersihnya. Dan ternyata itu kan tidak ada diferensiasi kuat di mata konsumen. Gitu. Artinya setelah dianalisa mendalam gitu kan, maka inilah yang menjadi action gitu kan dan impact-nya. Maka kita akan fokus nih ke retention karena udah ada orang-orang yang apa yang udah membeli si produk ARN ini. Karena ada database, ya udah gimana caranya kita tingkatkan retention atau repeat order daripada kita fokus bakar duit di akuisisi cost atau akuisisi customer gitu. Dan kita mulai optimisasi gitu kan prosesnya semua by digital. Sekarang kan murah-murah. Ada Odo gitu kan, ada Mekari gitu ya, ada jurnal, banyak lah tinggal kita pilih. Kalau kita mau investasi, padahal itu kan sangat affordable dan terjangkau. Dan mulai nih diri scale, gitu kan kita kolaborasi, kita bayar, kita kasih fee marketing ke semua KOL ibu-ibu muda. Karena kan segmennya untuk siapa ya? Untuk emak-emak gitu kan. Karena ini kan yang punya apa anak-anak kan emak-emak, ibu-ibu muda. Seperti itu. Dan lain sebagainya hingga kita ketahuan lah dari mulai aspek re strategik gitu kan, mengoptimasi scaling dan branding hingga dari action hingga ke impact atau dampaknya ketahuan apa yang perlu kita lakukan. Seperti itu. Nah, artinya kalau kita tarik apa yang menjadi pembelajarannya atau listenernya gitu kan, ya growth tanpa cash flow tentu gitu kan akan cepat tumbuh tapi gampang rapuh. Karena apa? Kita udah berani nih gitu kan. Oke lah, kalau udah buka cabang dua tuh pasti untung saya akan gede. Padahal cash flow-nya hanya sanggup untuk 2 bulan, untuk sanggup 3 bulan. Gitu kan. Contoh, tahun 2023, 2024, saya alhamdulillah gitu kan diberi amanah untuk merunning bisnis hotel villa gitu kan di Garut Selatan. Itu kan bisnis villa itu atau bisnis akomodasi atau bisnis hospitality atau pariwisata itu kan tidak seperti warung dagang yang tiap bulan itu akan ada pengunjungnya atau mereka ada yang beli. Apa yang saya lakukan? Ya udah, saya hitung struktur anggarannya, saya perlu OPEX untuk 1 tahun sekian, dan udah saya akan maksimalkan 3 momen. Akhir tahun menjelang awal tahun baru, lalu liburan sekolah dengan apa? Dengan Idul Fitri seperti sekarang pasca Lebaran nih. Cukup dalam setahun saya fokus di 3 bulan ini, di peak season ini. Revenue saya harus kali 10 atau kali 5. Dari apa? Dari OPEX. Simple. Tapi ya balik lagi, manajemen siap gak gitu kan mengambil keputusan gitu kan dan resiko tersebut. Ya alhamdulillah meskipun usia Pila itu gitu kan di waktu itu belum genap 1 tahun, saya dengan tim bisa apa? Bisa mendapatkan revenue balik modal gitu kan. Itu luar biasa lah gitu kan dan mungkin momentumnya pas seperti itu. Ya artinya kalau berbicara kuncinya ya balik lagi sesuaikan fokus dengan tahap bisnis kita masing-masing dan kondisi pasar dan kondisi psikologis tim internal atau stakeholder yang terlibat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini juga apa nantinya memerlukan saya dan tim untuk dibantu digital marketing gitu kan dibuatkan bisnis plan atau mau free vote atau mungkin untuk mengupgrade ilmu ikut workshop boleh gitu.